Marquez sendiri menjadi salah satu korban keganasan Acosta dalam perjalanannya menuju podium di sirkuit Algarve. Selain itu, pembalap berusia 19 tahun tersebut juga turut menyalip seniornya di tim pabrikan KTM, Jack Miller dan Brad Binder, serta sang juara bertahan, Francesco Bagnaia, dari Ducati Lenovo. Karena itu, Marquez terkesima dengan kemampuan yang dimiliki oleh Acosta. Menurutnya, pembalap berjuluk The Baby Shark itu tampil sangat lepas tanpa beban sebagai seorang rookie di MotoGP sehingga mampu menampilkan kemampuan terbaiknya. Acosta hanya butuh 2 seri untuk meraih podium perdananya di MotoGP setelah juara Moto2 2023. Dia berhasil mendapatkannya setelah finish ketiga dalam balapan utama MotoGP Portugal 2024 akhir pekan lalu. Pembalap berusia 19 tahun itu pun bergabung dengan Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa dan Jorge Martin sebagai pembalap yang meraih podium perdana di kelas utama dalam 2 seri pertamanya di era 4 tak saat ini alias sejak 2002 lalu. Senang sekali mengikutinya karena dia membalap dengan kebebasan seorang rookie, kata Marquez dilansir dari Crash, Sabtu, 30 Maret 2024. Saya tidak ingin mengatakan dia membalap dengan tidak sadarkan diri, tetapi dia hanya berkendara dengan banyak mengekang, menggunakan banyak ban dan dia melakukan balapan yang luar biasa. Dia sangat cepat, saya sudah mengatakannya sebelum balapan Qatar, dia akan meraih podium, kemenangan tahun ini dan mari kita lihat apakah dia bisa langsung bertarung memperebutkan gelar juara. Jelas juara MotoGP 6 kali itu. Dia sudah menjadi salah satu nama besar kejuaraan di kategori sebelumnya dan dia akan menjadi salah satu nama besar, masa depan dan masa kini. Dia berkendara dengan sangat baik, pungkasnya. Sementara itu, Marc Marquez diminta lupakan kerugian psikologis dari motor Ducati berusia 1 tahun. Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo, mendesak Marc Marquez untuk mengabaikan fakta bahwa dia mengendarai Ducati versi lama. Ini menjadi musim pertama MotoGP bagi juara dunia 8 kali itu sejak berhenti dari Honda adalah pada GP23 bersama tim satelit Gresini. Marquez menyesuaikan diri dengan motor yang digunakan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin saat memperebutkan gelar juara dunia MotoGP tahun lalu. Namun, para pembalap pabrikan Ducati dan Pramac kini mendapat manfaat dari motor GP24 yang ditingkatkan. Terkadang penerima manfaat dari motor baru memerlukan waktu untuk terbiasa dengannya. Namun, Bagnaia dan Martin sudah menjadi nama yang harus dikalahkan. Lorenzo menegaskan bahwa Marquez tidak memiliki keuntungan dengan mengendarai GP23, mengatakan kepada Mundo Deportivo. Tidak. Saya yakin, jika dia punya pilihan, dia akan memilih motor 2024, kata Lorenzo dilansir dari Crash. Tetapi dia tidak akan bisa mengubah hal itu. Dia harus melupakan kelemahan itu secara psikologis dan dengan apa yang dia miliki, menjadi pembalap Ducati terbaik pada 2023, ujar pemegang 2 gelar juara dunia MotoGP itu. Jika demikian, dia akan mampu memberikan kejutan bagi mereka yang mengendarainya pada tahun 2024. Tahun lalu, para pembalap Ducati yang menggunakan mesin berusia 1 tahun mengawali musim lebih cepat dibandingkan para pembalap yang menggunakan motor canggih. Itu tergantung tahunnya. Ada tahun-tahun di mana ada perbedaan besar antara motor lama dan baru, tetapi ada tahun-tahun lain di mana motor baru lebih buruk, ujar Lorenzo. Itu pernah terjadi di masa lalu, tetapi saya rasa hal itu tidak akan terjadi pada Ducati tahun ini. Tepatnya, musim ini adalah musim di mana motor baru jelas lebih baik dari yang lama dan itu tidak baik untuk Marc. Tekanan dan ambisi di Gresini sama dengan di Repsol Honda. Marc Marquez tampak lebih tenang di balapan akhir pekan dan kembali bisa tersenyum apapun hasil yang ia peroleh di setiap sesi pada 2 seri pembuka MotoGP 2024 di mana ia melakukan debut bersama tim satelit, level 2 Ducati, Gresini Racing. Dari banyak perpindahan dari dan ke Gresini Racing sebelumnya seperti yang terjadi pada Bastianini atau Alex Marquez terlihat memang tim ini adalah tim yang penuh dengan atmosfer keluarga. Kuantitas orang di pit paddock jauh lebih sedikit dibandingkan dengan di tim pabrikan seperti Ducati Lenovo atau Repsol Honda. Namun ternyata hal ini tidak membuat tekanan dan ambisi di tim ini jadi. Hal ini sempat diutarakan oleh Marc Marquez pasca Portimao via Motorsport.
Tekanannya sama, karena pebalap senang jika naik podium, tim senang jika naik podium, dan itu yang menjadi target tim ini. Berada di podium lebih baik daripada berada di 5 besar dan memenangkan perlombaan lebih baik daripada naik podium. Jadi untuk memiliki suasana yang baik, bercanda bukan berarti tidak ada tekanan atau tidak punya ambisi. Ambisinya sama dengan tim pabrikan karena kami di sini berjuang untuk mendapatkan hasil terbaik. Tapi memang benar bahwa orang-orang di tim ini lebih sedikit dan lebih familiar. Saya selalu mengatakan bahwa suasana yang baik di dalam waktu akan sangat membantu. Namun di tim Repsol Honda suasananya baik. Tetapi tentu saja budayanya berbeda antara Jepang, Italia, Spanyol, dan AS. Setiap suasana bagus jika hasilnya bagus. Di awal musim Mark kerap mengucapkan pesan bahwa ia dan tim memiliki target yang tidak terlalu muluk terlebih lagi untuk memenangkan kejuaraan. Target memang berbeda dengan ambisi, namun apakah dengan mengatakan bahwa ambisinya pasca Portimao sudah dapat disamakan dengan ambisi di tim pabrikan selevel Repsol Honda mengungkapkan bahwa sudah ada step up dari targetnya tahun ini. Sementara itu, Marc Marquez mendapat sebuah saran dari Jorge Lorenzo dalam menjalani musim pertamanya di atas Ducati. Ada satu hal yang terlebih dulu harus Marquez lupakan. Sejak berpisah dengan Honda, Marc Marquez kini menunggangi Desmosedici GP23-nya Ducati. Bukan motor dengan spek teranyar sebagaimana jatahnya Gresini, tim satelit Ducati, yang dibela Marc Marquez si nomor 93. Di MotoGP 2024 ini, Marc Marquez pun terus berusaha menyesuaikan diri dengan motor yang tahun lalu Francesco Bagnaia dan Jorge Martin pergunakan dalam bersaing memperebutkan gelar juara. Musim ini Bagnaia dan Martin sudah beralih ke GP24, motor anyar dengan sejumlah keuntungan tambahan. Dan Jorge Lorenzo pun menegaskan Marc Marquez memang tidak diuntungkan dalam aspek tersebut. Tidak, ada keuntungan. Aku yakin jika ia punya pilihan, ia pun akan memilih yang sama, GP24. Tapi hal itu tidak bisa diubahnya, kata Lorenzo kepada Mundo Deportivo seperti dilansir Crash.net. Maka dari itu, Jorge Lorenzo pun menyarankan agar fakta tersebut tidak sampai bikin Marc Marquez kena mental. Marquez harus melupakan yang ditungganginya adalah motor tahun lalu dan berusaha sekuat tenaga saja. Ia harus melupakan kerugian itu demi aspek psikologis dan, dengan apa yang menjadi kekuatannya, berusaha menjadi rider terbaik di atas motor Ducati 2023. Dengan melakukan itu, ia bisa saja membuat kejutan buat para rider yang menunggangi motor Ducati tahun 2024, sebut Jorge Lorenzo. Marc Marquez harus lupakan hal ini untuk bikin kejutan.